Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Farhanzalia dengan NIM 25117444100. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan tema Mendidik untuk Membentuk Karakter dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sudah bersama Ibu Imratul Hasanah SPD yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya terhadap pentingnya pendidikan karakter kepada seorang anak, terutama pada jenjang sekolah dasar. Nah, untuk Ibu dipersilakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imratul Hasanah. Saya mengajar di SDN Dukur 1 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Oke, selanjutnya kita akan melangsungkan ke pembahasannya ya. Kalau kita membahas tentang pentingnya pendidikan karakter ya Bu, pasti semua orang kan memiliki pandangannya masing-masing ya. Nah, supaya lebih jelasnya dari awalnya ya, menurut Ibu apa sih karakter yang baik itu, dan karakter apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang anak saat usia SD? Karakter yang baik adalah perpaduan dari nilai-nilai luhur dan sifat positif yang membentuk perilaku seseorang menjadi perilaku atau pribadi yang bermoral dan tanggung jawab. Jadi karakter itu meliputi satu, kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga empati, keempat rasa hormat, dan yang terakhir yaitu ketekunan. Nah, karakter yang harus dimiliki oleh setiap anak di usia sekolah dasar, yang pertama yaitu karakter dasarnya berupa religius, mandiri, gotong royong, serta integritas. Yang kedua, jujur dan percaya diri. Jadi anak dilatih untuk berkata sesuai dengan apa adanya atau berkata dengan benar. Yang ketiga, peduli dan empati. Ini anak diharapkan bisa bersosialisasi atau bersosialisasi dengan lingkungan. Yang keempat, toleransi. Jadi anak diberikan latihan supaya bisa menghargai orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, rasa ingin tahu. Jadi anak harus menambah pengetahuan yang baru. Selanjutnya yang keenam, kreatif. Jadi anak bisa menemukan ide-ide baru. Yang ketujuh, disiplin. Anak bisa menghargai waktu. Dan yang kedelapan, cinta tanah air. Jadi anak akan mementingkan kepentingan negara pada kepentingan dirinya sendiri. Dan pada saat ini Bapak Menteri Kemendikbudrismen telah membuat gerakan baru yang namanya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di mana tentunya Mbak Dia sudah pernah dengar? Belum. Ya, saya berikan penjelasan sekilas saja ya. Untuk yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, yang pertama bangun pagi. Jadi anak diharapkan bisa bangun pagi dan bisa memanage waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, beribadah. Jadi anak bisa menanamkan nilai-nilai religius. Yang ketiga yaitu berolahraga. Jadi untuk melatih atau menyiapkan kondisi fisik anak. Yang keempat, makanan bergizi. Jadi, makanan sehat dan bergizi itu untuk menyiapkan anak-anak didik kita bisa menjaga kesehatan dengan makanan-makanan yang bergizi tersebut. Terus yang kelima yaitu gemar belajar. Jadi anak-anak bisa menambah pengetahuan atau rasa ingin tahu untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan yang ketujuh yaitu bermasyarakat. Jadi anak diharapkan bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Yang keenam ya yang tadi. Yang sekarang yang ketujuh itu adalah tidur cepat. Jadi anak bisa mempersiapkan diri organ-organ tubuhnya supaya
bisa beristirahat dengan cukup untuk mempersiapkan belajarnya di esok harinya. Oke, jadi apa itu karakter yang baik itu merupakan sifat-sifat positif itu ya, yang seperti disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Ya, betul. Ya, jadi kan karakter itu penting ya bagi seorang anak, terutama anak yang masih SD gitu ya. Nah, saya tuh ingin tahu ya Bu, kenapa sih pendidikan karakter itu penting ditanamkan kepada anak saat anak itu masih sekolah SD? Pendidikan karakter itu memang sangat penting diterapkan di anak usia SD karena pada masa-masa itu adalah masa keemasan yang dalam pembentukan kepribadian. Jadi pada masa inilah anak-anak akan terbentuk karakternya ibarat kertas putih yang diisi dengan nilai-nilai yang baik. Kalau kita mengisi dengan fondasi yang kuat, maka kelak mereka akan menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan. Begitu sebaliknya, kalau karakter itu tidak segera diberikan kepada anak usia sekolah dasar dan apabila sudah terlanjur memiliki kebiasaan yang tidak baik, maka seperti contohnya dia sering berbohong ketika sudah besar, dia akan terbiasa berbohong dan susah untuk dirubahnya karena sudah melekat sejak kecil. Berbeda dengan sejak kecil kita sudah menanamkan kejujuran, maka mereka dengan otomatis akan lebih konsisten untuk memegang nilai-nilai itu sampai dewasa nanti. Nah, jadi pada penerapan pendidikan karakter di usia SD itu adalah investasi yang panjang, yang sangat berharga, bukan hanya untuk masa depannya anak tersebut sendiri, tetapi juga untuk masa depan bangsa. Jadi pendidikan karakter pada saat masih SD itu sangat penting karena pada saat masa itu menjadi fondasi seorang anak. Nah, kalau pendidikan karakter kan itu memang harus ditetapkan pada anak saat anak itu masih SD nih ya. Nah, itu kan pasti ada nilai-nilai penting yang menjadi prioritas nih. Nah, menurut Ibu, nilai-nilai apa saja sih yang harus ditanamkan kepada seorang anak SD? Nilai-nilai yang harus ditanamkan pada seorang anak di sekolah dasar, yang pertama adalah nilai kejujuran. Jadi anak itu harus dibiasakan untuk berkata jujur, baik pada teman-temannya maupun kepada guru ataupun orang tua. Karena kejujuran itu adalah fondasi dari semua perilaku, baik di lingkungan mana saja. Dan yang kedua yaitu nilai kedisiplinan. Karena nilai disiplin itu melatih anak untuk menghargai waktu, tanggung jawab, serta mematuhi aturan. Jadi anak akan terbiasa melaksanakan itu sesuai dengan tepat waktu. Terus yang ketiga yaitu nilai tanggung jawab. Jadi anak pada usia SD itu perlu belajar bahwa setiap tugas sekecil apapun itu harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Seperti tugas membersihkan kelas yang setiap hari itu dilakukan, maka itu adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Yang keempat yaitu sopan santun. Di usia sekolah dasar, anak yang masih belajar di sekolah dasar itu harus tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain ataupun membiasakan sopan santun, ramah, dan lebih mudah diterima agar mereka lebih mudah diterima di lingkungan sosial. Dan yang kelima yaitu nilai kerjasama dan peduli sesama. Jadi anak yang terbiasa untuk bekerja sama itu akan lebih siap hidup di lingkungan masyarakat. Oke, berarti nilai-nilai penting yang ditetapkan kepada seorang anak itu seperti disiplin, kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan peduli terhadap sesama seperti itu.
Nah, tapi kan nilai-nilai itu kan tidak mungkin ya tumbuh dengan sendirinya begitu saja. Mestinya ada peran dari seorang guru di dalamnya. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana sih peran guru untuk membentuk karakter anak itu di dalam kelas? Untuk membentuk karakter anak di dalam kelas, kita sebagai guru harus memberikan teladan yang baik atau dengan istilah emasol dan kontrol. Jadi itu bisa berupa sikap ataupun perilaku yang positif. Seperti guru bisa menanamkan nilai-nilai moral seperti datang tepat waktu, berkata yang sopan, nah itu. Kemudian guru juga mempunyai integritas moral dan etika. Jadi guru itu memiliki etika atau integritas moral itu akan mendorong untuk siswa meniru. Kalau integritasnya baik, otomatis siswa juga akan meniru kebiasaan sehari-hari dari seorang guru. Selanjutnya itu sebagai guru sebagai inspiratif. Jadi guru bisa memberikan cerita yang inspiratif, baik itu berupa pengalaman pribadi yang pernah dialami ataupun dari tokoh-tokoh yang terkenal. Jadi untuk merangsang siswa mengambil dari makna cerita atau motivasi yang telah mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu motivasi. Jadi dengan adanya motivasi dari seorang guru, maka anak akan menjadi semangat dalam meraih prestasi akademik dan pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, jadi guru berperan sebagai pembimbing. Jadi guru itu memberikan nasihat dan arahan tentang perilaku-perilaku yang baik yang bisa membantu konsekuensi dari setiap tindakan yang dialami mereka untuk membentuk pilihan yang lebih baik. Selanjutnya, guru itu juga harus mengembangkan karakter. Terus guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi suasana kelas yang nyaman. Anak akan terasa nyaman belajar di kelas kalau kelasnya itu nyaman dan bisa berinteraksi dengan teman-temannya atau gurunya atau guru dengan serius. Terus bisa menciptakan komunikasi dengan menghargai. Guru berkomunikasi dengan menghargai anak sebagai pribadi yang utuh dan menaruh perhatian terhadap bakat mereka. Oke, berarti jadi seorang guru itu di dalam kelas tidak hanya menjelaskan materi saja, tapi juga sebagai contoh atau teladan bagi seorang siswa yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa mencontoh dari seorang guru untuk membentuk karakter tersebut. Nah, kalau begitu kan berarti peran guru itu bisa ya diwujudkan dalam kegiatan nyata. Nah, mestinya Ibu pernah mengalami hal tersebut. Apa aja sih kayak contoh atau kegiatan yang sederhana nih yang biasa Ibu lakukan untuk melatih karakter seorang anak? Contoh sederhana dalam kebiasaan atau kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu misalnya seorang anak ketika antri membeli jajan di kantin, nah mereka itu termasuk penanaman karakter yang menerapkan atau menunjukkan sikap tertib, sabar dan menghargai hak-hak orang lain. Contoh yang kedua, piket kelas. Dengan adanya piket kelas, anak dilatih untuk bertanggung jawab membersihkan kelasnya secara bersama-sama. Contoh lain seperti penerapan 5S, yaitu 5S yang pertama, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Nah, dengan adanya diajarkan itu, mereka akan selalu menyapa guru, teman, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi dengan adanya penerapan karakter membuang sampah yang keempat yaitu membuang sampah
akan belajar disiplin dan peduli terhadap lingkungan dan tanggung jawab dari hal-hal yang sederhana itu. Oke, jadi seperti hal-hal sederhana antri, tiket kelas, terus membuang sampah dan 5S itu bisa ya untuk melatih karakter seorang anak. Iya, memang betul. Oke, Ya. terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Nadia Farhanzalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.